kan Mbak. Nah kalau harusnya boleh pakai tabel. Nah tabelnya nanti Anda lihat di present value ya. Bentar. Salah. Ini berarti sebentar, saya harus upload dulu nih. Nanti sambil Mbak Ani ngitung nih, nanti hasilnya sama. Sebetulnya itu sama, kalau Anda pakai kalkulator itu sama. Cara ngitungnya sama Mbak Ani. Jadi 22,65 dibagi 1 ditambah 0,18 pangkat 1. Nah itu baru 1 Mbak. Ya itu baru 1. Nah Mbak ngitung sampai 5. Jadi pangkatnya nanti Mbak ganti 2. Ini kan sudah 1 kan, pangkat 1 kan. Nah nanti Mbak bikin pangkat 2. Ya, terus bikin lagi pangkat. Aduh. Oke, jadi gitu Mbak. Jadi sampai 5 tahun ya. Karena kan itu Anda lihat ada simbol sigma. Ya, simbol sigma itu adalah artinya total. Jadi dari tahun pertama, tahun kedua sampai tahun ketiga, sampai tahun kelima Anda total. Nah, coba dihitung dulu. Itu tadi tahun pertama sudah kan ketemu ya, 19,19. Terus ditambahkan, coba Anda cari dulu tahun kedua. Ya. Ya, sampai dengan tahun kelima. Nah, sebetulnya kalau ada tabel jauh lebih enak ya. Kalau ada tabel lebih enak. Soalnya kita tinggal nanti mengalihkan aja. Nah, ini kan untuk diskon faktornya adalah 18% ya. Jadi kita lihat di ini bukan future value nih, harusnya yang itu gimana ya cara bukanya. Oh, tidak bisa ternyata. Nah, kalau Anda ada tabel, Anda tinggal lihat tabel aja. Jadi dari tahun pertama, misal ini tahun pertamanya kan untuk 18 tingkat bunga 18% itu adalah 0,847. 22,26 ya. 22,26 dikalikan ini kok di kalkulator saya kok hitungannya 18,86 ya Mbak.
2265, sorry 2265. Ya betul. Eh, ini kalau jadi tahun pertama, saya copy aja deh. Ini Mbak perhitungan saya. Jadi tahun pertama itu ketemunya 19,19, tahun kedua 16,26 sekian sekian sekian, tahun ketiga 13,7 sekian sekian sekian, tahun keempat 11,6 sekian sekian, tahun kelima 9,9 sekian sekian. Nah hasilnya adalah 70,83. Ini kalau saya hitungannya seperti ini ya. Mungkin Mbak ada yang keliru itu. Sama ya Mbak ya, Mbak Eli sama ya. Nah itu berarti sudah ya. Nah sekarang kita cari yang sampingnya Mbak, yang 5 juta ini ya. Nah cara kalau ini langsung 5 juta dibagi 1 ditambah 0,18 pangkat 5 ini langsung 5 kalikan nah nanti ketemu hasilnya 2,18 atau 2,19 lah, sama dibulatkan. Coba terus nanti Anda jumlahkan, nanti hasilnya adalah 23,02. Di 70 ini Anda jumlahkan dengan ini ya. Terus di minus 50 ditambah ini ditambah ini, nanti hasilnya 23, sekian. Ketemu Mbak? Oke, ketemu ya. Nah untuk yang NPV bus baru sama ya, cuman ini salah ngitung ini. Harusnya untuk PV 2765 sigmanya itu 86,46. Untuk yang 5 juta ini sama ya, sama yaitu 2,19. Setelah dihitung hasilnya adalah 8,65. Caranya sama, langkah-langkahnya sama dengan tadi. Jadi yang perlu Anda ingat, kalau ada sigma itu artinya dari tahun pertama tambah tahun kedua tambah tahun ketiga dan seterusnya. Jadi Anda harus hitung satu-satu ya. Kalau ini kan tidak ada sigmanya, jadi nggak perlu Anda hitung langsung, karena ini pangkat 5 kan, jadi langsung pangkat 5 aja, nggak perlu tambah 1 tambah 2 tambah 3, nggak perlu. Jadi koreksinya di sini aja untuk ini ya. Ini hasilnya 8646, ini 219, ketemunya ini ya. Ini caranya sih benar, cuma hasilnya aja ya. Jadi ini salahnya di hasil akhir. Nah untuk seterusnya saya pikir sama ya. Jadi untuk ini Mbak lihat di NPV incrementalnya, jadi sama. Kalau ini kan sigma ya, sama juga. Tahun pertama Anda hitung PV nya, tahun kedua Anda hitung, sampai tahun kelima Anda total, kemudian ditambah dari PV 5 tahun langsung, jadi nggak perlu Anda total. Ini sudah saya hitung, sama hasilnya benar 12,2 minus 12,2.
Mbak Ani sudah tahu, sudah ngerti cara ngitungnya, sudah ngerti ya? Oh ya, bagus. Oke. Kalau gitu terakhir ini dari soal Tuton, nggak tahu kapan, mungkin saya harap bisa bantu. Nah, ini ada jenis motor Zenith dan Super. Untuk Zenith biaya pembelian 20, untuk Super 25. Kemudian untuk penghasilan atau cash flow-nya ini di sini sudah ada ya. Nah, ini kan ditanyakan metode analisis investasi. Nah, kalau kita bicara metode analisis investasi itu kan ada 5 ya, ada IRR, ada payback period, ada NPV, ada IRR, ada PI gitu ya. Nah, dari kelima ini kita bisa pakai semuanya boleh, atau enggak kita boleh pakai 3 ya, 3 untuk membandingkan. Kalau hanya pakai satu kadang kurang itu ya, kurang mendalam ya. Jadi lebih dari satu lah, at least Anda bisa pakai 3 jadi untuk membandingkan gitu ya. Kalau Anda bisa pakai semuanya lebih baik gitu ya. Nah, untuk ini saya gunakan 3 metode. Yang pertama payback period, kemudian net present value, dan PI, profitable investasi, profitable index ya. Dimana kalau payback period itu untuk melihat lamanya investasi, kembali balik modal itu berapa lama. Nah, semakin cepat semakin baik. Nanti kita bandingkan antara Zenith dan Super mana yang lebih cepat. Kemudian NPV kita cari NPV yang positif ya, cari NPV yang positif. Kemudian untuk PI cari yang indeksnya itu lebih besar dari 1. Yuk kita pakai yang payback period dulu. Nah, untuk Zenith tadi kan investasi adalah 20 juta ya, I kan investasi. Kemudian cash flow yang pertama, tahun pertama 4 juta, dikurangkan jadi 16 juta, dikurangkan tahun kedua 10 juta, dikurangkan tahun ketiga 6 juta, ini kan jadi 4 juta, tahun keempat 7 juta. Oh, ini harusnya 3 ini. Nah, untuk yang super ya, untuk yang super investasi yang pertama 25 juta, cash flow yang pertama 8 juta, cash flow yang kedua 6 juta, cash flow yang ketiga 5 juta, cash flow yang keempat 6 juta. Jadi pas ini ya, untuk yang super itu pas 4 tahun balik modal. Nah, untuk yang Zenith ini yang perlu kita hitung karena kan ganjil ya, di pertengahan antara tahun ketiga dan tahun keempat. Nah, jadi ini harusnya nanti 3 tahunnya, 3 tahun tambah sisa investasi tahun ketiga yaitu 4 juta ya. 4 juta dibagi dengan 7 juta cash flow tahun keempat, di 4 dibagi 7 hasilnya adalah berapa? 4 dibagi 7 hasilnya 0,57 ya. Ya, 0,57. Kemudian kita kalikan 1 tahun atau 12 bulan. Jadinya berapa, Mbak? 7 bulan ya, kira-kira 7 bulan ya. Oke, kita bulatkan jadi 7 bulan ya. Nah, jadi untuk Zenith itu dalam waktu 3 tahun 7 bulan. Oh, ini salah ini saya nulisnya. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan analisis payback period, investasi mesin motor Zenith ya, Zenith lebih menguntungkan karena lebih cepat kembali ya, lebih cepat kembali. Oke. Nah, kita kan belum bisa menentukan investasi ini baik atau enggak. Kita perlu gunakan metode lainnya lagi. Nah, yang kedua
di sini saya pakai NPV, net present value. Jadi kita cari NPV dari Zenith dulu ya. Nah, Zenith dulu, tabelnya kita buat seperti ini. Nah, untuk interestnya kita pakai ini, tingkat bunga pinjaman ya, yaitu 12%. Ya, 12%. Setelah itu Anda bisa lihat di tabel ya, di tabel present value lump sum ya, untuk bunga 12%. Ini kebetulan sudah saya tuliskan, ada 0,843, 0,7 sekian-sekian. Nah, ini kita kalikan. Coba Anda bisa bantu saya untuk mengkalikan 4 dikali 0,893, berapa hasilnya, Mbak? 843, sorry, 843. Ini kalkulator saya 3,372. Kemudian yang kedua 6 juta, kita kalikan 0,797, hasilnya 4,782. Kemudian untuk berikutnya 6 juta kali 0,712, hasilnya 4,272. Kemudian 7 juta kita kalikan 0,636, hasilnya 4.452. Kemudian yang terakhir kita kalikan 6 kali 0,576, hasilnya 3,456. Nah, dari sini kemudian kita jumlahkan, nanti ketemu total PV cash flow. Berapa, Mbak, hasilnya, Mbak? Berapa hasilnya, Mbak? Ya, totalnya ya betul ini 20 sekian itu. 20,334. Dikurangi investasinya adalah untuk Zenith 20 juta ya. Hasilnya oke, 334.000 ya, sip. Nah, setelah itu kita ngitung yang super ya, super sama, langkah-langkahnya sama persis. Yuk coba dihitung, Mbak. 8 juta kalikan 0,893, yaitu 7,144. 6 juta kalikan 0,797 ya, adalah 4.782. Berikutnya 5 juta kalikan 0,712,
hasilnya 3,56. Terus 6 juta kalikan 0,636, hasilnya 3.816. Terus yang terakhir 8 juta kalikan 0,576, hasilnya 4608. Terus di totalnya berapa ini harusnya minus, tadi sih saya hitungnya minus. Berapa mbak hasilnya? Oh, 2391 ya, benar ya. 0 berarti gini. Tadi kok saya ngitungnya negatif ya? Ada yang salah ini. Mungkin saya ada yang salah. Soalnya tadi saya ngitungnya hasilnya negatif. Oh iya, ini nomor 1 ini harusnya 5357 harusnya. Kalau seperti ini hasilnya negatif. Ini 8 ya, salah ya. Ini harusnya sorry 8 ya, 8 juta. Terus ini kita ganti 6, terus kita ganti 5, terus kita ganti 6, kita ganti 8. Oke, 8 dah. Benar. Oh iya, betul. Enggak betul kok. Oh iya, negatif. Karena investasinya 25 juta ya. Oke, betul. Hasilnya ya, betul. Cepet. Investasinya tadi ingat saya kok 20 juta. Jadi totalnya negatif ya mbak ya. Negatif berapa? Minus berapa mbak? Yes, pokoknya minus ya. Hasilnya minus. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, investasi yang menguntungkan yang mana nih? Zenith atau Super? Ya, minus 109 ya. Kita jelas memilih yang Zenith ya, karena sesuai dengan parameter NPV itu yang kalau yang positif itu yang menguntungkan ya. Jadi Zenith kita pilih ya, berdasarkan NPV analisis, investasi motor Zenith lebih menguntungkan karena NPV-nya positif. Sejauh ini
Zenith masih menang ya. Sudah, tadi yang berdasarkan PB lebih cepat, berdasarkan NPV juga lebih cepat. Nah, terakhir kita perlu lagi berdasarkan profit index nih ya. Nah, kita tinggal masukkan aja Mbak. Nah, untuk PI super PVCF nya adalah 20. Untuk super tuh berarti yang bawah ya. Berapa tadi? 23 9 10 ya. 23 9 10. Oke. 23 9 10. Kemudian investasinya untuk super 25 juta. Jadi berapa Mbak untuk PI-nya? PI-nya berarti 23910 dibagi 2500. PI-nya 0,9. Nah, ini sudah jelek nih. Nah, enggak apa-apa, kita lihat juga yang Zenith. Zenith PVCF-nya adalah 20,334. Untuk investasinya adalah 20 juta. Jadi PI-nya adalah 1,02. Nah, jadi kalau kita lihat berdasarkan PI Zenith menang lagi ya. Ini berdasarkan PI analisis, investasi Zenith lebih untung karena PI-nya lebih besar dari 1. Nah, dari ini kemudian kita buat kesimpulan Mbak ya. Kita buat kesimpulan bahwa Zenith ya, kalau kita beli Zenith, pembelian Zenith itu lebih menguntungkan. Nah, itu kesimpulannya. Zenith lebih menguntungkan. Jadi disarankan perusahaan untuk beli Zenith saja ya, daripada beli super. Anda kalau mau hitung PI IRR boleh juga ya. Masih ingat ya rumusnya? Saya sudah posting belum ya di itu untuk rumus-rumusnya? Kayaknya sudah ya. Nanti saya cek, kalau belum nanti saya postingkan untuk rumus-rumusnya ya. Itu di modul 3 itu kita sudah bahas. Itu sudah kita latihan juga kan, beberapa latihan mengenai ini investasi. Nah, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, kelas saya akhiri ya. Di kelas hari ini kita agendanya bahas soal saja. Besok hari Jumat kita akan ketemu lagi. Kita akan selesaikan modul yang belum selesai. Terus saya masih ngutang ya. Masih ngutang, ada beberapa pertanyaan dari Mbak